Mau. Heh, anak nakal. Turun sini kamu. Kalau kamu lompat, Mama jewer kuping kamu. 1, 2. Jangan! Audio video dramatic reading. Satu hari yang mencekam. Episode Main-main dengan hantu. Karya Purwa Kaida. Kami sedang melakukan ritual memanggil arwah. Karsih mengusulkan ide gila ini dengan maksud menanyai si arwah apa saja kelemahan lawan-lawan kami yang akan kami hadapi saat perlombaan besok. Karsih juga berniat ingin meminta bantuan arwah tersebut agar membuat lawan-lawan kami kalah melawan kami. Lilis memimpin ritual ini. Lilis punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Kami menjadikan Yayu sebagai perantara. Tapi sesuatu yang buruk terjadi tanpa bisa kami cegah. Yayu kesurupan arwah anak kecil. Makmebus. Gimana nih? Kok Yayu kesurupan anak kecil gitu? Namanya perantara, ia pasti kesurupan, Sari. Tadi kan gue udah bilang, Lilis bakal masukin roh makhluk halus ke badannya Yayu. Yayu kan juga udah setuju. Temen, ayo dong. Tapi kenapa anak kecil? Kan maunya kita, Lilis manggil roh makhluk halus yang jago menari. Gue nggak tahu ah. Tanya tuh sama Lilis. Dia kan yang manggil arwahnya ke sini. Kok dia jadi kesurupan anak kecil sih? Aku takut. Gue juga nggak ngerti nih. Kenapa jadi anak kecil yang datang? Bisa lo suruh pulang nggak? Gue nggak tahu, Jen. Gue nggak tahu. Coba kamu panggil lagi arwah yang benar. Buat lomba nari. Cari roh yang sesuai kebutuhan kita. Iya, gue coba. Gelap adalah rumahmu. Gelap adalah makananmu. Gelap adalah makananmu. Pergi kamu. Gelap adalah kamu. Gelap adalah kamu. Mendadak, Yayu bangun dan melompat ke punggung Lilis. Lilis yang lagi baca mantra langsung kaget dan hilang konsentrasi. Gelap adalah rumahmu. Gelap adalah kamu. Pergi kamu, pergi. Gelap adalah kamu. Pergi, pergi kamu. Aku lapar. Aku mau minum cucu. Aku lapar. Jangan nyekek gitu dong. Teman-teman, tolong pegang gue. Tolong pegangin Yayu. Sari, Jen, tolong pegangin Yayu. Aduh, muka gue jangan dicakar gitu dong. Yayu, muka gue jangan dicakar. Aku dan Jen bukannya menolong, malah terbengong-bengong ketakutan. Sari, Jen, jangan
bantuin. Gue nggak berani, Kar. Gue juga gak berani. Yayu, lepasin Lilis, Yayu. Lepasin. Mendadak, Lepasin. Karsi melompat ke punggung Yayu dan menariknya dengan Aku nggak mau kuat. dipegang-pegang. Yayu mengamuk. Lepasin. Aduh. Lepasin. Aku mau sama Mama. Lepasin. Lepasin. Aku mau sama Mama. Lepasin. Lepasin. Aku mau sama Mama. Aku mau sama Mama. Lepasin. 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 Mia, tolong buka pintunya. Mia. Pintu terbuka. Tampak Mia dengan wajah yang masih kusut. Mela, lo kenapa? Kayak orang panik gitu. Sorry, gue lagi nyari teman-teman kamar gue. Lilis, Karsi, sama Yayu. Mereka nggak ada di kamar. Lagi pada kumpul di sini nggak? Enggak. Dari jam 10 kita udah tutup kamar. Duh, gue takut. Gue takut mereka lagi ngejalanin rencana mereka. Rencana apa? Mereka mau ngadain ritual manggil arwah. Hah? Yang bener loh. Buat apa? Mereka pengen pakai cara-cara mistis buat ngalahin lawan-lawan kita pas perlombaan nari besok. Yang bener? Iya, gue udah ngelarang mereka. Tapi pas tadi gue kebangun, gak taunya mereka udah gak ada di kamar. Jen sama Sari ada di kamar lo gak? Gue denger mereka juga mau ngajak Jen sama Sari. Sebentar, gue cek ke kamar dulu ya. Yuk masuk. Ayo, moga-moga aja Sari dan Jen gak ikut-ikutan. Kalau ketahuan pelatih, mereka pasti kena marah. Bisa-bisa mereka diskors. Lo lihat sendiri tuh. Mereka masih tidur. Tidurnya aneh banget. Nutupin seluruh badan pakai selimut. Mereka tidur beneran apa gimana? Coba gue buka selimut Jen. Hah! Ini bukan Jen. Ini cuma bantal guling yang ditutupin selimut. Coba selimutnya Sari. Astaga, sama aja. Mereka cuma pura-pura nutupin bantal guling pakai selimut. Jen dan Sari pasti ikut sama mereka. Lepasin. Lepasin. Karsi dan Yayu bergelut di tanah. Aku mau minum Mereka Jojo. berguling, berusaha saling mendorong dan memeluk. Lepasin. 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 Aku mau minum Jojo. Aku mau Karsi berusaha memegangi Yayu sekuat tenaga. Sementara Yayu berusaha meronta, melepas pelukan Karsi. lepasin. Aku nggak mau dipegang. Lepasin. 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 Sari, Jen, kenapa masih bengong aja? Cepat bantuin Karsi. Gue nggak bisa masukin mantra gue ke badan Yayu kalau dia ngamuk gitu. Lepasin. Iya. Lepasin. Lepasin. Aku dan Jen terpaksa membantu Karsi memegangi Yayu supaya berhenti meronta. Mau minum Jojo. Aku berusaha memeluk kaki Yayu seerat mungkin, meskipun beberapa kali terlepas dan wajahku terkena tendangan Yayu. Sementara Jen memeluk pinggang Yayu. Cepat kamu baca mantranya, Lis. Aku udah nggak kuat nih. Cepet. Iya. Aku mau minum Jojo. Aku mau minum Jojo. Lepasin. 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 Gelap adalah tempatmu. Gelap adalah bajumu. Gelap adalah rumahmu. Tempat kamu bukan di sini. Gelap adalah kamu. Pergi kamu. Pergi. Tempat kamu bukan di sini. Pergi. Pergi. Ah! 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 Pergi. Pergi. Pergi kamu. Rumahmu dalam gelap. Pergi. Ah! Setelah Lilis meniup-niupkan angin ke arah Yayu, Yayu teriak histeris minta ampun
dan menggelepar-gelepar, lalu terdiam dan terkulai lemas. Kami semua bernafas lega. Akhirnya, arwah anak kecil yang masuk ke Yayu bisa juga keluar. Karsih langsung membaringkan badannya yang lelah ke tanah. Alhamdulillah, kayaknya dia udah pergi. Ya masuk anak kecil, tapi tenaganya besar banget. Kayak ngelawan mobil truk. Masa sih? Aku kan cuma anak kecil, bukan mobil truk. Bleh. Kami semua kaget melihat Yayu membuka matanya lebar. Dia menimpali ucapan Karsih dengan senyuman jenaka. Bleh. 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 Yayu, lo udah sadar? Yayu tidak menjawab. Dia malah kembali tertawa seperti anak kecil. Kami semua terbelalak tanpa bisa berkata apa-apa. Aku kan anak kecil, nggak ngerti omongan orang gede. Ayo kejar. Yayu. Aku mau main. Aku mau main. Astaga, arwah anak kecil itu cuma pura-pura keluar dari badan Yayu. Kita semua kena dikerjain sama arwah itu. Ayo cepet kejar, jangan sampai Yayu masuk ke tengah hutan. Aku mau main. Kami semua mengejar Yayu yang terus berlari Aku mau main. masuk ke gelap malam. Yayu jangan lari. Yayu, kembali Yayu. Yayu, kamu di mana? Kembali. Yayu. Aku dan Mia sampai di depan Wisma. Kami memutuskan untuk mencari kawan-kawan kami supaya mereka nggak kena skor sama pelatih nari. Di luar Wisma sangat gelap karena sedikit penerangan dan udaranya sangat dingin. Mia melihat sesosok lelaki sedang berdiri. Mela, lihat tuh. Ada bapak-bapak berdiri di situ. Yuk samperin. Gue takut, Mia. Berdirinya aneh banget. Nunduk gitu. Dia ngantuk kali. Bapak itu satpam sini bukan ya? Kayaknya bukan. Dia nggak pakai baju satpam. Tapi lo lihat deh. Dia dekil banget. Kayak habis keluar dari lumpur. Yuk kita tanyain. Siapa tahu dia melihat teman-teman kita. Aku hanya bisa mengangguk takut. Lalu memegang erat tangan Mia. Perlahan, kami mendekati bapak-bapak tua itu dan mencium bau yang tidak sedap. Mia, badan si bapak itu bau busuk. Gue takut, Mia. Lo denger gak suaranya? Dia kayak orang nangis gitu. Iya, gue denger. Coba gue tanya. Maaf Pak, Bapak lihat teman-teman kami nggak? Anak Bapak. Suara bapak itu serem banget. Pergi aja yuk. Tenang dulu Mel. Kasihan bapak itu.
sama teman-teman kamu. Bersamaan itu, si bapak menoleh ke arah kami. Aku dan Mia terbelalak kaget melihat wajah si bapak tua yang seram bercampur lumpur dan belatung. Hantu! Mia! Itu hantu, Mia! Lari! Hantu! Ayo lari, Mel! Lari! Ayo lari! Mel, cepetan! Ayo lari, Mel! Aku dan Mia berlari ketakutan menuju ke samping Wisma. Aku, Karsih, Jen, dan Lilis mencari-cari Yayu dengan menggunakan senter. Nyanyian serangga malam membuat suasana jadi sangat mencekam. Ini baru pertama kali aku masuk hutan tengah malam. Aku memegang tangan Jen dengan erat. Aku sangat ketakutan. Yayu! 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 Kamu di mana, Yayu? Apa kita mau masuk terus ke tengah hutan? Jangan dong, kita bukan orang sini. Kita nggak tahu kondisi hutan. Lis, bisa nggak kamu mencari Yayu dengan kekuatan batin kamu? Maksud kamu? Bisa nggak kamu neropong pakai mata batin kamu untuk mencari posisinya Yayu? Oh, bisa. Sebentar, aku coba ya. Lilis memejamkan matanya. Dia tampak memfokuskan dirinya pada pendengarannya. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan seperti mencari sinyal-sinyal gaib. Lalu tangan Lilis berputar di atas kepalanya dan menunjuk lurus ke atas. Lilis membuka matanya dan menoleh ke atas dengan gemetar. Dia di atas. Kami semua mendongak ke atas, mengarahkan senter ke atas pohon rindang. Tampak Yayu berdiri di batang pohon yang paling tinggi. Bersamaan itu, terdengar tawa Yayu yang seperti bocah kecil. Mama, tangkap aku, Ma. Aku mau lompat sekarang. Mama Jangan! di bawah ya. Jangan! Mama. Tolong Yayu! Tangkap Jangan aku, lompat! Ma. Nanti Aku kamu mau celaka! lompat. Tangkap aku di bawah ya, Ma. Mama. Mama. Jangan! Gimana nih, Lis? Kamu harus bisa narik Yayu ke bawah tanpa melompat. Dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Kebayang gak sih sama lo? Pohon itu tuh tinggi banget. Syukur-syukur kalau cuma kakinya doang yang patah. Kalau lehernya patah gimana? Aku bingung. Kamu kan tahu, tadi aku udah gagal nyuruh roh itu keluar dari badannya. Sekarang gimana caranya aku narik dia ke bawah? Denger deh, dari tadi dia terus-terusan panggil kita mama. Gimana kalau kita pura-pura jadi mamanya? Ide bagus. Aku coba ya. Nak! Sini turun, Nak! Jangan lompat! Kalau jatuh, nanti Mama omelin kamu. Anak nakal! Turun sini kamu. Kalau kamu lompat, Mama jewer kuping kamu. 1, 2, Jangan! dibohongin mau aja. Mama kena prank.
dan Mia berhenti berlari dengan nafas terengah. Lo liat nggak tadi? Mata si bapak tua itu bolong. Udah kayak tengkorak. Udah, gak usah dibahas. Serem ah. Mendadak, dari belakang kami terdengar suara perempuan bertanya. Neng mau kemana? Wah! Hantu! Sontak, kami berpelukan erat sambil menjerit-jerit ketakutan. Saya bukan hantu, Neng. Saya mah anak satpam di sini. Baru mau buka warung. Aku dan Mela menoleh ke belakang. Tampak seseorang cewek remaja membawa banyak perlengkapan buat di warung. Anak satpam tersenyum ramah ke kami. Buka warung kok tengah malam gini? Belum buka sih. Baru mau masak. Biasanya nanti jam 3 ramai supir truk yang mampir makan di warung, Neng. Oh gitu. Ya udah, kami permisi ya, Teh. Kami lagi mau cari teman-teman kami. Iya, Neng. Hati-hati, jangan jauh-jauh. Di sini angker, Neng. Banyak setannya. Iya, Teh. Terima kasih ya. Aku dan Mia pergi dengan wajah tegang. Setengah protes, aku bertanya ke Mia. Kita ngapain lari ke samping Wisma gini, Mia? Harusnya tadi kita lari ke dalam Wisma aja. Iya, gue juga bingung. Kok malah lari ke sini? Apa gara-gara kita udah niat nyari teman-teman? Soalnya gue kasihan kalau mereka sampai ketahuan pelatih nari, terus kena skors. Iya juga. Ngapain sih mereka aneh-aneh gitu kelakuannya? Yang namanya lomba kan harus sportif. Ngapain lomba pakai kekuatan mistis? Kalaupun kita menang, belum tentu bikin kita bangga. Mel, lihat tuh. Ada bapak-bapak jalan kemari. Yuk kita tanyain. Kami melangkah mendekati bapak tua yang berjalan santai. Si bapak mirip kayak petani atau peladang. Jadi, aku tidak terlalu curiga. Begitu kami mendekatinya, si bapak menyapa kami dengan ramah. Mbak, mau kemana? Kami mau cari teman kami, Pak. Bapak lihat teman kami nggak? Teman-teman kalian mengganggu anak saya. Memangnya anak Bapak? Anak saya lagi tidur pulas. Dibangunin. Sekarang saya enggak tahu anak saya di mana. Bapak lihat teman-teman kami di mana? Teman-teman kalian mengganggu anak saya. Anak saya lagi tidur. Dibangunin. Kalau teman-teman kalian tertangkap, mereka tidak akan saya maafkan. Mia, orang ini mirip sama yang tadi di depan Wisma. Pakaiannya kotor, penuh lumpur gitu. Bau badannya busuk. Benar, Mel. Itu bapak-bapak yang tadi. Mukanya penuh lumpur dan belatung. Bola matanya bolong. Kayak tengkorak. Kabur, Mel. Ayo kabur. Aku dan Mia lari terbirit-birit ketakutan. Kami semua berbagi pandang bingung melihat Yayu di atas pohon. Yayu berdiri dengan kedua kaki, menginjak batang pohon yang berbeda. Lalu menggoyang-goyang pohon dengan keras. Kita harus gimana? Kalau Yayu gak mau turun gimana? Coba lo yang panggil, Lis.
Siapa tahu kalau lo yang panggil dia nurut. Gue merinding terus nih dari tadi. Jangan-jangan di sini banyak hantunya. Gak usah ngomong gitu ah. Terus terang aja, sebetulnya dari tadi gue udah ketakutan. Cepet Lis, coba panggil Yayu. Oke, anak manis, turun yuk. Kalau kamu turun, nanti mama kasih permen deh. Emang mama punya permen? Punya dong, mama punya banyak. Asik. Aku turun ya, Ma. Tangkap aku di bawah ya, Ma. 1, 2. Yayu melompat. Kami semua berteriak panjang. Kami semua menutup mata. Takut melihat tubuh Yayu jatuh menimpa tanah. Tapi kami tidak mendengar suara apa-apa. Tidak juga suara benda jatuh. Kami membuka mata perlahan. Yayu tidak ada di tempat. Di pohon juga tidak ada. Yayu mana? Lompat kemana dia? Kok gak kedengeran dia jatuh ke tanah? Kami semua celingukan. Lis, cepet, teropong pakai batin kamu. Di mana posisi Yayu sekarang? Oke, gak ketemu. Lilis kembali memejamkan matanya. Tangannya bergerak-gerak. Lalu menunjuk ke arah depan, tapi dia tarik kembali. Dia membuka matanya dengan cemas. Masih gak ketemu. Mata batinku gak bisa ngelihat apa-apa. Coba lagi, Lis. Kalau Yayu hilang, kita bisa dapat masalah besar. Dia penari andalan di tim kita. Sebentar, aku coba sekali lagi. Lilis mencoba sekali lagi. Dia kelihatan panik. Lilis memejamkan matanya lagi. Tangannya bergerak-gerak, berputar. Lalu dia membuka matanya dengan putus asa. Aku gak bisa neropong di mana Yayu. Aku lihat cuma gelap. Ayo coba lagi, Lis. Udah aku coba tadi. Tapi semuanya serba gelap. Maksud gue, tenangin diri lo dulu, baru coba lagi. Hutan ini punya kekuatan mistis yang besar, Karsi, yang menghalangi kemampuanku untuk meneropong secara gaib. Ya Tuhan, gimana dong? Kita gak bisa kehilangan Yayu. Semua orang bakal nyalahin kita. Terutama lo, Karsi. Loh, kok gue? Kan lo yang punya ide seperti ini. Ya lo lah yang pertama harus tanggung jawab. Gak bisa dong. Kita kan ngelakuin ini semua sama-sama. Kita semua yang harusnya tanggung jawab. Iyalah kita semua tanggung jawab. Tapi yang punya ide lebih berat tanggung jawabnya. Gak mau lah. Kita harus sama rata tanggung jawabnya. Kalau tahu gini, mendingan gue pergi aja. Terserah lo. Kalau lo pergi, makin berat tanggung jawab lo. Terserah. Entah gimana, Karsi pun meninggalkan kami seenaknya. Kami kesal sekali melihatnya. Wow, udah salah malah pergi. Dasar pengecut lo, gak ada tanggung jawab. Karsi, lihat aja nanti. Gue bakal laporin ini sama pelatih. Udah. Kalian gak usah teriak-teriak lagi. Gila, gimana gue gak teriak? Giliran disinggung soal tanggung jawab, dia malah pergi gitu aja. Sementara kita masih dalam keadaan panik. Yayu belum ketemu. Woi, Karsi, dasar gak tanggung jawab loh. Karsi terus saja jalan, tidak mempedulikan teriakan kami. Sekarang tinggal kami bertiga. Kami sama sekali tidak mengenal kondisi hutan. Kami baru 2 malam di sini. Dan selama 2 malam itu, waktu kami banyak habis buat latihan menari. Sekarang kita mau gimana? Kita mau cari Yayu di mana? Gimana, Lis? Kita coba cari ke arah sana yuk. Oke. Kami bertiga kemudian melangkah dengan beraneka perasaan yang berkecamuk.
Kami berhenti berlari. Nafas kami terengah-engah. Dari belakang kami, ada suara seorang lelaki memanggil. Kami menoleh. Neng? Neng? Eneng-eneng, pada mau kemana? Saya dapat laporan dari anak saya. Katanya, eneng-eneng. Kami lagi mau cari teman kami, Pak. Pak Satpam, lihat teman kami nggak? Ada 5 orang. Nggak ada, Neng. Di luar, nggak ada orang yang keliaran. Dari tadi, saya udah 5 kali keliling Wisma ini. Kami berbagi pandang bingung dan ragu. Pak Satpam lihat nggak? Ada bapak-bapak tua di depan Wisma. Hah? Eneng-eneng ngelihat bapak-bapak tua itu? Bapak-bapak tua yang suka ngomongin anaknya yang hilang itu kan? Iya, Pak. Dia bilang begitu sambil nangis. Kalau gitu, eneng-eneng baru aja ketemu hantu. Warga sini mah udah sering banget ketemu sama bapak-bapak itu. Mukanya kayak gimana, Neng? Mukanya serem banget, Pak. Penuh lumpur dan belatung. Badannya bau busuk. Kami ketemu 2 kali, Pak. Daerah sini mah emang angker, Neng. Sebaiknya eneng-eneng balik aja ke Wisma. Takut Eneng kenapa-napa. Tapi gimana sama teman kami, Pak? Soalnya besok siang kami bertanding. Kalau ketahuan pelatih, mereka pasti diomelin. Ya terserah Eneng. Saya kan cuma kasih saran. Jangan sampai masuk ke hutan, Neng. Banyak yang gak balik lagi soalnya. Enggak, Pak. Kami cuma cari di sekitaran Wisma aja. Mari, Pak. Kami melangkah pergi. Pak Satpam mengawasi kami dan kemudian pergi juga. Wisma ini besar sekali dan panjang. Udah kayak gedung tua. Mereka bilang mereka mau ritual di halaman belakang Wisma. Tapi kok nggak ada orang di sini? Mia, bantu aku periksa semua tempat. Siapa tahu mereka sembunyi. Gue dari tadi udah nyenterin semua tempat. Sampai ke pohon-pohon besar di pinggiran hutan itu. Tapi nggak ada orang. Mel, lihat tuh. Siapa itu? Kayak bapak-bapak. Kayak Mel, bapak-bapak tua itu muncul lagi. Ayo kita lari, Mel. Ayo lari, Mel. Kaki gue nggak bisa gerak, Mi. Kayak ada yang nahan gue buat lari. Astaga, kaki gue juga gak bisa gerak. Ya Tuhan, bapak-bapak itu terus deketin kita, Mel. Gue takut banget, Mel. Gimana ini? Meremin mata lo, Mia, sambil baca-baca doa dalam hati. Aku memejamkan mata sekuat tenaga sambil berdoa dalam hati. Saat itu, aku mendengar suara si bapak menyapa kami dengan sopan. Membuat aku sedikit demi sedikit membuka mata. Eneng, mau kemana malam-malam gini? Nyari siapa? Nyari temennya. Temennya ada 5. Mereka keluar kamar diam-diam. Mereka masuk ke tengah hutan itu. Mereka main-main sama hantu. Mereka main-main sama hantu.
Sekarang mereka tersesat. Hantu kok dijadikan mainan? Ayo Mel, kita lari. Ayo Mel. Ayo lari Mel. Aku melihat Mia bisa bergerak dan siap lari. Aku makin panik ketakutan. Duh, kaki gue nggak bisa gerak, Mia. Tolongin gue. Mia dengan sekuat tenaga berusaha menarik aku. Ayo lari Mel. Lari. Lawan rasa takut lo Mel. Ayo lari. Ayo cepet lari. Gue nggak bisa lari. Badan gue nggak bisa bergerak. Eneng, mau kemana malam-malam gini? Mau nyari siapa? Nyari temennya ya. Temennya ada 5 ya. Mereka keluar kamar diam-diam. Mereka masuk ke tengah hutan itu. Mereka main-main sama hantu. Sekarang mereka tersesat. Hantu kok dijadikan mainan. Saat itu, si bapak menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Sebagiannya sudah jadi tengkorak, belatung, dan serangga-serangga menjijikan berjatuhan dari tengkoraknya. Seketika, aku menjerit dan berlari. Hantu! Kami berlari. Tanpa kami sadari, kami malah berlari menuju hutan. Biarin aja deh, mendingan gue pergi. Seenak-enaknya aja mereka nyalahin gue. Merekanya gak mau disalahin. Nyebelin banget. Aku melangkah menuju Wisma dengan kesal. Mendadak, aku mendengar namaku dipanggil-panggil. Aku menoleh ke belakang. Karsi! Karsi! Aku kaget melihat Yayu berlari mengejar-ngejar aku. Loh, Yayu? Kok kamu di sini? Justru aku mau nanya. Kok kamu ada di sini? Enggak. Maksud gue, tadi itu lu kan lagi kesurupan. Terus ngilang gitu aja. Tapi kok sekarang? Enggak kok. Gue enggak kesurupan. Lo semua tuh kena halusinasi dari hantu-hantu di sini. Hutan ini kan angker banget. Banyak hantunya. Gue jadi bingung deh denger omongan lo. Tadi tuh pas Lilis baca-baca mantra, bukan gue yang kesurupan. Pandangan lo semua tuh yang disamari sama makhluk-makhluk halus yang ada di hutan ini. Nah, gue diselamatin sama bapak-bapak ini. Aku tersentak kaget. Tiba-tiba di samping Yayu
udah ada bapak-bapak tua yang wajahnya menunduk. Perasaan tadi Yayu cuma sendiri. Beberapa saat gue ngerasa kalau kulit gue merinding. Bapak-bapak ini sempat ngajakin gue ke rumahnya. Gue kenalan sama istri, sama anaknya di sana. Lo ikut gue ke sana yuk. Enggak, gue mau ke Wisma aja. Nggak enak. Soalnya kita udah dibikinin makanan sama istri bapak ini. Emang lo nggak lapar? Tapi Tenang aja, nanti teman-teman yang lain bakal nyusul kok. Gue udah nelponin mereka. Yuk kita pergi. Aku terpaksa ikut pergi karena Yayu menarik tanganku dengan keras agar aku ikut. Selain itu, aku memang merasa lapar banget. Tapi aku merasa aneh dengan si bapak tua yang hanya menunduk saja. Aku, Lilis dan Jen berteriak-teriak memanggil-manggil Yayu. Yayu! 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 Kamu di mana? Yayu! Kita udah jalan cukup jauh, tapi nggak tahu harus kemana lagi mencari Yayu. Kita masih di pinggir hutan. Apa udah ke tengah hutan ya? Kayaknya ke tengah hutan. Di sini udah nggak ada jalan setapak. Jangan-jangan kita nyasar. Kalian denger nggak tuh? Dengar apa? Itu suara tangisannya Yayu. Jen, kamu denger nggak? Aku nggak dengar apa-apa. Kamu dengar suara itu dari arah mana? Sebelah sana. Suaranya jelas banget. Iya, sebelah sana. Dia nangis sambil minta tolong. Ayo kita samperin. Tunggu dulu, Jen. Bener, yang lo denger itu suara Yayu, Lis. Iya, suara Yayu. Jelas banget suaranya. Dia minta tolong ke kita. Aduh, gue takut Yayu kenapa-napa. Yuk kita samperin yuk. Kami semua mengangguk dan sepakat untuk mengikuti Lilis menemukan suara Yayu. Berhenti! Berhenti! Mia, lo sadar nggak? Kita udah lari ke tengah hutan. Astaga, iya ya. Ya, kenapa kita ngambil jalan sini? Tadi tuh pas aku lagi panik, aku ngelihat jalanan ke arah sini lebar, mulus, nggak ada pepohonan. Sekarang di mana-mana aku lihat pepohonan. Kayaknya kita mulai kena teror hantu bapak-bapak tua itu. Karena kita selalu aja ngambil jalan yang salah. Harusnya tadi kita nggak ngelawan omongannya Pak Satpam. Terus gimana dong? Kasian kan teman kita belum muncul sampai jam segini. Kita pulang aja, Mel. Aku udah nggak kuat. Kita tunggu mereka di Wisma aja yuk, please. Tiba-tiba, aku gemetar ketakutan. Aku melihat bapak tua tadi kembali muncul di depan kami. Mia, bapak-bapak itu muncul lagi. Mia cepat merapat ke tubuhku. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat dan ketakutan. Bapak-bapak tua itu jalannya cepat sekali, seperti berjalan di atas angin. Anehnya, kami berdua tidak berpikir untuk berlari. Kami hanya bisa diam di tempat. Eneng, ngapain malam-malam di tengah hutan? Mau nyari siapa? Nyari temennya. Temannya ada 3 atau 5. Atau sudah tidak ada. Mereka
mereka masuk ke hutan. Mereka nyasar. Mereka main-main sama hantu. Teman-teman kami ada di mana? Hantu kok dijadikan mainan. Bapak-bapak tua itu pergi sambil tertawa. Begitu si bapak tua menjauh, Mia terkulai jatuh. Mia! Mia! Bangun, Mia! Mia! Bangun! Jangan pingsan di sini. Ya Tuhan, aku harus gimana? Mati! 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 Mel, kita balik aja yuk. Gue udah gak kuat. Ya udah, kita balik aja. Gue juga takut. Aku memapah Mia yang berjalan lunglai. Wajahnya terlihat sangat pucat. Yayu terus menarik tanganku hingga ke sebuah tempat. Tempat itu seperti saung dari bambu yang atapnya dikasih daun kelapa. Di tengah saung ada meja jati pendek buat lesehan. Dan di ujung-ujungnya dipasangi obor. Di tengah-tengah meja terdapat tumpukan makanan. Melihat makanan yang banyak sekali, selera makanku seketika naik. Kamu udah lapar banget ya? Iya. Kamu mau makan duluan? Apa aku panggil yang lain dulu buat datang kemari? Aku makan duluan aja ya. Soalnya aku udah lapar banget. Yang lain juga belum makan. Kamu nggak mau nunggu sebentar? Nggak usah deh. Mereka belakangan aja ya. Ya udah, kamu makan duluan sana. Aku cari yang lain dulu ya. Aku cepat mengangguk. Yayu melangkah pergi. Aku melompat girang ke tengah saung. Makanannya banyak banget. Ada ayam bakar, ayam goreng, daging bebek, daging bakar, kentang, sambal. Wah, sambalnya banyak banget. Ada sambal mangga kesukaanku. Tanpa menunggu lama, aku mulai menyendok nasi dan mencomot satu persatu semua jenis makanan. Aku makan dengan lahapnya. Aku nambah nasi sampai 2 kali. Soalnya lapar banget. Aku sampai tertawa geli. Pelan-pelan aja makannya, Neng. Sisain juga buat yang lain. Iya, Pak. Beres. Aku nggak peduli. Biarin aja mereka nggak kebagian. Yang penting aku puas-puasin makan dulu. Kalau gini terus tiap hari, aku bisa kegemukan nih. Aku terus makan sampai aku merasa perutku melendung besar seperti orang yang hamil muda. Aku terdiam sesaat. Perutku sudah melendung, tapi aku belum merasa kenyang juga. Aneh,
Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutku. Gerakannya aneh, tapi lama-kelamaan menjadi kencang. Aku merasa ada makhluk-makhluk aneh yang berlari-lari di perutku. Lama-kelamaan aku merasa perutku seperti bergoncang keras dan aku merasa mual. Hingga akhirnya aku muntah. Semua makanan yang baru saja aku makan berhamburan keluar. Aku terengah-engah. Sejurus kemudian, aku terbelalak melihat muntahan isi perutku. Muntahan makananku dipenuhi belatung dan cacing-cacing kecil yang menggumpal, bergerak seperti daging hidup. Cepat, aku menoleh ke arah tumpukan makanan yang di atas meja jardin. Aku kembali menjadi takut. Tumpukan makanan di meja dipenuhi serangga kecil, belatung, cacing, tinta, dan binatang apa lainnya. Di tengah meja ada tulang-tulang tengkorak manusia. Aku menjerit sejadi-jadinya dan kemudian Aku dan Mia sudah sampai di pinggiran hutan. Saat kami hendak menuju halaman belakang Wisma, kami mendengar suara kami dipanggil-panggil. Mela! Mela! Mia! Kami menoleh. Mela! Di belakang kami, Mia! tampak Yayu berlari menghampiri kami. Wajahnya terlihat pucat. Tatapannya agak aneh. Kamu kok cuma sendirian? Teman-teman ada di hutan. Kami lagi pesta makan besar. Ada ayam bakar, ayam goreng, bebek bakar, stik sapi, burger. Wah, banyak deh. Belum lagi minumannya. Ada soda, sirup, jus, buah-buahan. Pokoknya banyak. Yuk, kalian ikut ke sana yuk. Siapa aja? Ada Karsi, Sari, Jen, dan Lilis. Mereka lagi pada happy makan-makan. Suara kamu kok aneh. Kayak anak kecil gitu ya, Yuk. Aku nggak bisa balik ke hutan. Soalnya Mia udah nggak kuat. Kalian harus ikut. Harus ikut. Biar aku yang gendong aja ya. Sini aku gendong. Jangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau ikut. Kalian harus ikut. Harus ikut. Yayu jadi sangat aneh dan mengerikan. Seperti orang yang kerasukan. Terus memaksa dengan cara menarik-narik tanganku dan tangan Mia. Kami berdua berusaha menolak sekuat tenaga. Gak mau. Harus ikut. Aku juga gak mau. Aku di sini aja. Harus ikut. Di tengah-tengah keributan kami, muncul satpam dan anaknya. Mereka langsung membantu kami. Lepasin. Aku nggak mau ikut. Lepasin. Pokoknya aku nggak mau Lepasin. ikut. Jangan Lepasin. paksa Aduh. Aku nggak mau Ayo ikut. dilawan, Neng. Jangan mau ikut. Lepasin. Jangan tarik aku. Lepasin. Gak mau ya, Yuk. Aku Jangan nggak tarik mau aku. ikut. Pokoknya aku mau di sini aja. Lepasin. 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 Udah cukup, lepasin. Lepasin Ayo aku. dilawan, Neng. Mendadak, Yayu melepaskan tanganku dan tangan Mia. Hingga kami terlempar jatuh. Lalu Yayu
berlari ke dalam hutan dengan cepat. Aku terbelalak kaget. Dengan panik, berteriak memanggilnya. Yayu! Yayu! Jangan pergi, Yayu! Teman Neng lagi kesurupan, Neng. Dia dikuasain arwah jin. Terus saya harus gimana, Pak? Neng, di sini aja. Biar saya yang kejar. Tapi teman kami di hutan ada banyak, Pak. Saya bantu Bapak mencari mereka ya. Jangan, Neng. Jangan. Bahaya di sana. Di sana banyak binatang liar. Neng di sini aja. Biar bapak saya aja yang cari teman-temannya Neng. Ya udah, saya pergi dulu. Kamu jagain mereka ya. Jangan sampai mereka nyusulin Bapak. Baik, Pak. Hati-hati ya, Pak. Kami terus memasuki hutan, mengikuti Lilis yang katanya masih mendengar suara tangisan Yayu. Lalu Lilis terdiam, membuat aku dan Jen ikut diam. Gimana? Suara tangisannya Yayu hilang. Sekarang yang aku dengar, suara Yayu ketawa. Ketawanya girang banget. Dia nggak sendiri. Hah? Nggak sendiri? Kayak suaranya Karsi. Hah? Karsi ada sama Yayu? Iya, dari arah sana. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Lilis. Saat itu, kami semua melihat sebuah saung yang lumayan besar yang diterangi oleh lampu tempel. Di saung itu, kami melihat ada 2 cewek lagi bercanda seru sambil menikmati makanan. Itu kayak Yayu sama Karsi. Betul, itu mereka. Yuk kita samperin. Kami pun segera mendekat. Begitu kami sudah mendekati saung, kami terbelalak melihat Yayu dan Karsi sedang bercanda seru sambil menikmati makanan yang berlimpah. Aku kesal sekali melihatnya. Mereka benar-benar jahat. Mereka membiarkan kami di tengah hutan. Sementara mereka asik-asik makan enak di sini. Dan Yayu yang tadi kesurupan, sekarang terlihat baik-baik saja. Tertawa-tawa senang layaknya manusia normal. Yayu, Karsi, ternyata kalian di sini. Kalian enak-enakan makan di sini, sementara kami susah mencari kalian kemana-mana. Yayu dan Karsi menoleh dengan gerakan kaku yang aneh. Mata mereka terbuka lebar. Wajah mereka pucat. Mereka menyeringai seram. Kalian sengaja ngerjain kami ya? Pantes aja, mantra-mantra aku nggak mempan. Ternyata kamu cuma pura-pura kesurupan ya, Yayu? Iya, maaf. Sebetulnya dari tadi aku nggak kesurupan. Aku sama Karsi sengaja ngarang-ngarang cerita kalau aku kesurupan. Kalian emang kelewatan ya? Apa sih maksud kalian ngelakuin ini? Soalnya bapak aku lagi ulang tahun. Yeay! Makanya ada banyak makanan di sini. Bapak kamu ulang tahun di hutan ini? Udah kalian gak usah terus-terusan kesel kayak gitu. Ayo, sini ikut makan. Kami gak bisa ngabisin makanan sebanyak ini. Aku menatap Jen dan Lilis. Jujur aja, perutku mendadak berasa lapar melihat makanan sebanyak itu. Mana makanannya harum banget. Ayo, sini, ikut makan. Anggap saja sebagai permintaan maaf kami ke kalian. Ayo, sini. Lis, kamu lapar nggak? Ya, aku lapar sih. Tapi kok aku jadi curiga? Curiga gimana? Soalnya tingkah mereka aneh. Dan bau makanan yang ada di depan mereka baunya busuk. Busuk dari mana? Bau makanannya sedep banget kok. Kamu nyium baunya gak, Jen? Iya,
baunya sedap banget. Aku sampai nggak sabar buat makan. Ayo, kita makan yuk. Jen mengangguk. Lilis terdiam bingung. Saat itu, terdengar suara seseorang memanggil. Neng! Neng! Kami semua menoleh. Loh, itu bukannya Satpam Wisma? Ngapain dia kemari? Jangan-jangan orang-orang di Wisma udah pada tahu kalau kita keluar Wisma tengah malam gini. Aduh, gawat. Kalau mereka udah nyariin kita, berarti... Yah, kita terima nasib aja deh. Ada apa Pak Satpam? Pak Satpam ngapain kemari? Justru saya yang mau nanya ke eneng-eneng semua. Ngapain eneng-eneng ada di tengah hutan malam-malam gini? Kami lagi mau diajak makan sama teman kami, Pak. Katanya bapaknya ulang tahun. Hah? Diajak makan? Diajak makan di mana? Itu, Pak. Di saung itu. Tuh, lihat. Makanannya banyak amat. Astaga, Neng. Di depan Neng nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Pak Satpam jangan bercanda. Masa Pak Satpam nggak lihat saung segede itu? Astaga, Neng. Beneran. Nggak ada apa-apa, Neng. Pak Satpam, saung segede itu kok nggak kelihatan? Kayaknya mata eneng-eneng semua udah kesirep. Eneng nggak boleh menyentuh apapun yang Eneng lihat. Saya akan coba bantu Eneng-eneng. Bersamaan itu, Pak Satpam merapal doa. Lalu dengan gerakan cepat, dia mengusap wajah kami satu persatu. Mendadak, aku merasakan pandangan mataku yang suram menjadi agak terang benderang. Loh, kok saungnya jadi hilang? Eneng tadi kesirep. Sekarang, apa yang Neng-Neng lihat? itu ada tengkorak. Tengkorak anak kecil dan orang dewasa. Penuh belatung. Itu di sana. Di samping pohon itu. Ada Karsi sama Yayu lagi tidur. Dekat pohon di samping dua tengkorak itu, tampak Yayu dan Karsi tergeletak. Kami segera mendekati mereka dan membangunkan mereka. Tapi Yayu dan Karsi tidak bangun. Pak Satpam memeriksa tubuh keduanya. Kelihatannya mereka masih dalam pengaruh kekuatan gaib. Nanti kita bawa aja mereka ke Wisma. Kita tolong di sana. Jangan di hutan ini. Terus, itu tengkorak-tengkorak siapa, Pak? Saya nggak tahu, Neng. Tapi kayaknya dari pakaiannya sih, yang satu anak kecil, yang satu perempuan dewasa. Satu lagi bapak-bapak, itu dia pakai celana jeans. Jangan-jangan, maaf nih, saya hanya menebak aja. Jangan-jangan itu hantu bapak-bapak yang suka keliling Wisma. Arwahnya jadi hantu gentayangan karena mayatnya belum ditemukan. Maaf ya, Neng. Saya cuma nebak-nebak. Kalau gitu, bener dong. Kalau tadi Yayu kesurupan arwah anak kecil. Teman kamu kesurupan? Iya, Pak. Teman kami yang ini, yang bernama Yayu, tadi kesurupan roh anak kecil waktu kami mau manggil roh. Astaga, Neng. Jangan main-main sama begituan, Neng. Bahaya. Bagus, dua teman Neng ini nggak celaka. Coba kalau celaka. Iya, Pak. Kami juga nyesel. Tapi kenapa mereka bertiga mati di tengah hutan gini, Pak? Udah, jangan dibahas di sini, Neng. Hawanya agak kurang enak di sini. Bersamaan itu, kami semua mendengar suara tawa anak kecil. Itu suara tawanya Yayu yang tadi. Tuh kan,
Saya bilang juga apa? Mendingan kita semua cepat-cepat angkat mereka dari sini. Bahaya kalau kelamaan di sini. Kami pun segera bekerja sama mengangkat badan Yayu dan Karsih. Di pinggir hutan, kami sudah ditunggu oleh Mela, Mia, dan anaknya Pak Satpam. Mereka kelihatan panik melihat Yayu dan Karsih yang pingsan. Aku, Jen, dan Lilis hanya bisa berbagi pandang menyesal. Aku yakin sebentar lagi semua penghuni Wisma akan bangun mendengar suara-suara kami. Dan pelatih akan memberi kami skorsing atas tingkah kami. Ya, aku cuma bisa pasrah atas kesalahanku ini. Hukuman apapun aku terima. Apalagi kami secara tidak masuk akal menggunakan kekuatan mistis untuk kegiatan yang membutuhkan sportivitas bertanding. Benar-benar memalukan. Paginya, aku dapat kabar dari Pak Satpam. Kalau tengkorak-tengkorak yang kami lihat semalam sudah ditangani polisi. Kelihatannya tengkorak warga kampung sini. Tapi tidak jelas kenapa mereka bisa mati di situ. Dan sebelum bertanding, pelatih nari marah besar pada kami. Pelatih berjanji, setelah lomba selesai, akan memberi kami skorsing. Ya Tuhan, ini benar-benar malam yang mencekam, yang penuh dengan penyesalan, yang benar-benar gak akan kami lupakan.